Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat berakhir pekan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ke teman-teman eh, tentang cara merequest suatu REST API dengan menggunakan Vue 3 dengan menggunakan salah satu metode yaitu Composition API. Karena ini fitur yang baru di Vue 3 ya. Kemarin di video sebelumnya saya sudah berbagi dengan teman-teman cara membuat basic komponen menggunakan Vue 3 ya, Vue.js 3 maksudnya. Nah, kali ini kita akan integrasikan langsung, saya contohkan langsung dengan merequest suatu REST API ya. Oke, untuk salah satu REST API yang kita gunakan adalah ada di link ini. Coba saya buka. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, nanti responnya tuh ada user ID, ID title. Seperti itu. Raw datanya seperti inilah. Oke, langsung saja ya. Oke, yang pertama kita buat suatu HTML5 dengan titelnya Vue.js 3 segedein aja kali ya. Sebentar. Oke, di sini saya buat misalkan suatu komponen, suatu HTML dengan misalkan basic komponen. Nah, terus komponen yang kita buat itu adalah misalkan text komponen. Oke. Dan selanjutnya kita perlu Vue.js-nya ya. Untuk Vue.js versi 3 silahkan menuju link versi 3 vue.js.org. Di sini silahkan ke agak lumayan lama ya sekarang. Saya punya linknya di sini sih. Pakai ini aja deh. JS. Oke. Atau kenapa websitenya sedang lambat diakses. Oke, sekarang kita perlu menambahkan suatu script versi ini. Nah, selanjutnya di sini di bawahnya adalah suatu script Vue.js-nya. Nah, pertama kita install app-nya dulu. Dengan vue.create app. Nah, selanjutnya kita akan mounting dia di mana app dengan cara app.mount. Misalkan nama ID-nya itu kita pakai ID yang ini. Nah, sekarang kita coba running deh. Go live. Saya menggunakan ekstensi ini ya. Oke, di sini udah kedetek ya. Kedetek Vue.js-nya. Sekarang kita integrasikan dengan komponen Vue-nya. Kita buat suatu komponen app.component. Kita buat suatu komponen, kita samakan dengan yang di sini. Text komponen. Dan variabel keduanya adalah suatu objek di mana di dalamnya adalah, coba kita langsung aja template ya. Template misalkan bukan data return message, misalkan key-nya message untuk yang pertama. Kita kosongkan aja dulu. Kita buat suatu komponen misalkan template
Oke. Oke, kita salah gunakan tagnya. Bukan. Kok saya buka terminal ya? Ini menggunakan tanda ini. Oke, misalkan saya buat suatu tag HTML paragraf. Nah, di sini saya coba ketik hello aja. Kita lihat apakah ada respon. Oke. Di sini sudah template kita sudah ke-render ya. Di sini saya coba running dulu menggunakan message ada kata pesan misalkan. Ini saya render misalkan ke sini message. Ini harusnya returnnya pesan. Oke. Selanjutnya kita request suatu API. Saya contohkan dulu menggunakan jangan langsung ini aja ya, langsung menggunakan composition API aja ya. Untuk composition API di sini kita perlu menambahkan suatu key namanya setup. Nah, di dalam setup ini kita bisa melakukan suatu life cycle. Misalkan ini aja dulu, misalkan kita buat log apakah ini akan dijalankan. Misalkan initial setup. Coba kita lognya. Oh, ini udah keluar. Ya, ada initial setup. Oke, berarti composition API-nya sudah berjalan. Sekarang kita perlu suatu ada 3 ya kita perlukan. Ada namanya cons misalkan. Ini kita ambil dari view. Ini yang kita butuhkan itu adalah reaktif sama onMount. OnMount ini sama saat kita melakukan mounted di Vue.js 2. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, setelah kita melakukan menambah hal yang perlu kita masukkan, selanjutnya ini kita gunakan di sini. Nah, di sini kita akan membuat suatu function, misalkan nama functionnya itu get data from API. Ini kita akan membuat suatu asynchronous function. Misalkan tipe. Misalkan di sini kita const response await fetch. Nah, kita menggunakan fetch ya untuk HTTP request. Kita gunakan link ini. Setelah di ini kita perlu parsing ke JSON menggunakan response.json. Tipe JSON. Nah, sekarang kita coba log. Kita log JSON. Yang harus dilakukan adalah kita gunakan onMount aja dulu. Kita buat suatu onMount. Jangan, coba kita jalankan ini aja, apakah dia request. Oh, ini nggak diakses ya, harus dipanggil metodenya dulu. Kita gunakan onMounted aja. Coba kita gunakan log dulu. Unmounted.
Oke, di sini kita coba lakukan log lagi, misalkan mounted. Kita coba salah satu life cycle-nya ya. Life cycle di composition API. Nah, itu sudah termount, ini udah keluar mounted-nya. Oke, sekarang kita balik lagi. Metode ini kita akan panggil di mounted. Caranya ya tinggal kita get data from API. Harusnya ini lognya terlihat sih. Ah, ini benar. Ini ada suatu respon JSON. Oke. Oke, misalkan kita ubah dulu deh. Oke, sekarang kita harus menampung data dari JSON ini ya. Untuk menampung datanya kita perlu suatu reaktif ya. Kita buat state menggunakan reaktif. Bagaimana caranya? Seperti ini. Reaktif. Nah, di sini kita misalkan data aja deh. Yang berupa sebuah objek. Oke. Di data ini kita gunakan untuk menyimpan respon ini ya. Misalkan state.json, state.data sama dengan JSON. Nah, terakhir kita harus mereturn state itu. Bukan. Di setup mana setup? Return state. Oke. Nah, untuk mengcompile atau merender state ini, kita coba langsung buat suatu paragraf, misalkan isinya state. Kita lihat. Nah. Oh iya. Ini belum kita. Nah, di sini sudah dikembalikan suatu bentuk JSON. Dan kita akan merender titelnya aja, misalkan di sini kan ada nih. Ada user ID, title, complete. Coba kita render titelnya aja. Misalkan state terus data. Ini kan state ini di dalamnya ada reactivity data dengan key data. Data ini akan berupa sebuah objek masih, dan kita harus memasukkan key yang mau kita tampilkan, seperti misalkan title. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita udah mengekstrak salah satu objek yang ada di data dengan menggunakan reaktif di composition API. Dan di sini kita sudah menggunakan salah satu life cycle-nya juga, yaitu onMounted. Nah, di sini kita menggunakan melakukan request API juga. Sebenarnya ini bisa digunakan di Vue.js 3 juga masih bisa menggunakan
cara atau format Vue.js 2 ya. Misalkan di sini saya coba buat mounted, misalkan sini saya buat titik koma. Di sini saya coba melakukan mounted Vue.js 2, bisa nggak? Nah, itu masih bisa dilakukan. Di sini di lognya coba lihat, bisa dilakukan masih. Nah, untuk metode misalkan bisa juga dilakukan di sini. Misalkan apa? Get logs. Misalkan jadi semua recycle di Vue.js 2 masih bisa tetap digunakan sih di Vue.js 3. Nah, ini bisa kita gunakan untuk request API dan sama hal yang kita lakukan tadi di Vue.js 3-nya. Oke, kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Contoh cara merequest API dengan Vue.js 3 dan sekaligus menggunakan composition API-nya. Kurang lebih seperti itu sih caranya teman-teman. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Jangan lupa di like, comment, di subscribe. Ditekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Di-share ke teman-temannya. Dan ditaruh di kolom komentar request video apa yang ingin teman-teman buatkan atau kritik saran juga bisa. Oke, kedepannya mungkin saya akan menyampaikan beberapa contoh Vue.js 3 juga sih, karena ini sangat menarik sih menurut saya. Jadi ya sepertinya cukup itu aja deh untuk video ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.